Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk Ibu Susan Febriantina dan teman-teman sekalian. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tujuan pengajaran, pola pendekatan, dan pengajian bahan pengajaran dengan dosen pengampu Susan Febriantina SPD MPD. Di sini saya sebagai moderator tentunya tidak sendiri, dikarenakan saya bersama teman-teman saya. Bertemu dengan teman-teman saya di sini ada Fitri Indah Febriani, kemudian ada Putri Kalista Rohandiana, Tania Rahmadianti, kemudian ada saya sendiri Syifa Nabila. Pada kesempatan kali ini apa aja sih yang akan kita bahas? Di sini ada gambaran umum materi-materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada ruang lingkup tujuan pengajaran. Kemudian kita juga akan membahas pengertian dan tujuan pengajaran, tujuan perencanaan pengajaran, macam-macam pendekatan dalam kegiatan pembelajaran, kemudian ada indikator sebagai tujuan pengajaran dalam pengembangan kurikulum. Lanjut ada perkembangan model pembelajaran, kemudian ada teknik pengkajian bahan pengajaran, persiapan perencanaan pengajaran, kriteria pemilihan materi pelajaran, dan pengkajian tugas. Baik, untuk materi pertama mengenai ruang lingkup tujuan pengajaran akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk teman saya Fitri, dipersilahkan. Baik, terima kasih Syifa atas bukannya. Izinkan saya untuk melanjutkan materi. Yang pertama itu ada ruang lingkup tujuan pengajaran. Boleh di next slide. Berdasarkan artikel yang dibuat oleh Afid Burhanuddin, ruang lingkup merupakan cakupan atau batasan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Boleh di next. Jadi di sini ada beberapa ruang lingkup tujuan pengajaran, yaitu yang pertama, kesesuaian materi dengan kurikulum yang berlaku. Lalu yang kedua, media pembelajaran, termasuk sarana dan prasarana, merupakan bagian penting untuk menunjang suatu kegiatan belajar dan pembelajaran, baik itu sarana di sekolah maupun yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada pendekatan guru kepada siswanya. Melakukan pendekatan sangatlah penting untuk dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya. Hal ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada siswa agar memiliki semangat belajar yang tinggi. Misalnya memberi saran maupun memberikan pengarahan kepada siswa apabila siswa tersebut mengalami kendala atau kesalahan dalam belajarnya. Lalu yang keempat itu ada alokasi waktu belajar. Sebagai seorang pengajar, kita harus bisa mengatur alokasi waktu belajar agar sesuai dengan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi yang ada, agar sesuai dengan target yang telah direncanakan. Lalu yang kelima itu, metode atau cara penyampaian materi. Sebagai guru, kita harus memiliki metode atau cara untuk menyampaikan materi kepada siswa. Yang terpenting adalah bagaimana agar siswa tersebut merasa nyaman dan tidak bosan ketika mengikuti pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Guru sebaiknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Lalu yang kelima itu ada pola pembinaan terpadu. Pola pembinaan terpadu merupakan pola pembelajaran yang menekankan pada pembinaan kepada siswa untuk mampu bersikap mandiri dalam memecahkan setiap masalah dalam pembelajaran. Lalu yang kelima itu ada kompetensi dasar peserta didik. Kompetensi dasar peserta didik merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang peserta didik dalam menyampaikan materi maupun pembelajaran kepada siswa lainnya. Dan yang terakhir itu ada evaluasi. Dalam menentukan hasil akhir dari kemampuan siswa, seorang guru memberikan evaluasi berupa pertanyaan, hasil tes, ataupun tugas kepada siswanya. Lalu menganalisisnya untuk mengetahui bagian mana saja yang masih terdapat kesalahan-kesalahan maupun yang belum dimengerti oleh siswanya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini
saya akan melanjutkan mengenai pengertian dan tujuan pembelajaran atau learning objectives. Di sini bisa kita lihat bahwa kata pembelajaran itu berasal dari bahasa Inggris yaitu instruction, di mana kata instruction ini mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengajaran. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mengartikan pengajaran itu adalah segala sesuatu yang mana di dalamnya itu ada konteks guru murid di kelas dan itu sifatnya itu formal. Beda sama pembelajaran atau instruction, di mana instruction ini mencangkup pula kegiatan belajar mengajar yang tidak dihadiri guru secara fisik gitu. Oleh karena itu, menurut pendapat Arif S. Sadirman dalam jurnal milik Muhammad Asrori, instruction sendiri ditekankan pada proses belajarnya. Maka usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa dapat kita sebut sebagai pembelajaran. Kenapa di sini disebutkan bahwa memanipulasi sumber-sumber belajar? Karena dalam proses pembelajaran, sumber-sumber belajar itu nggak seperti pengajaran di mana sumbernya hanya dari guru, tetapi dalam suatu proses pembelajaran, sumber-sumber belajarnya itu bisa dari hal-hal lain selain dari guru itu sendiri. Lanjut, di learning objective ini kalau misalnya kita lihat, learning objective itu berasal dari dua kata, yaitu learning yang artinya belajar atau pembelajaran, kemudian ada objective yang artinya tujuan. Secara harfiah, learning objective diartikan sebagai tujuan belajar. Sedangkan menurut beberapa ahli yang kita kutip juga dalam jurnal milik Muhammad Asrori tadi, dikemukakan yang pertama itu ada Cranton, di mana Cranton mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan-pernyataan tentang pengetahuan dan kemampuan yang diharapkan dari peserta setelah selesai pembelajaran. Kemudian lanjut, selain Cranton, ada juga Meagher dalam bukunya yang berjudul Preparing Instruction Objectives di tahun 1975 dalam jurnal yang sama milik jurnal Muhammad Asrori, disebutkan bahwa beliau menyatakan tujuan pembelajaran adalah gambaran kemampuan mahasiswa ataupun murid yang menunjukkan kinerja yang diinginkan yang sebelumnya mereka itu tidak mampu untuk melakukannya. Di samping itu ada juga hands-out workshop sistem pendidikan di 1996 juga mengemukakan bahwa learning objectives are statement articulating the learning you will achieve in your course, di mana memiliki arti bahwa tujuan pembelajaran merupakan pernyataan-pernyataan yang menyatakan hasil belajar yang akan dicapai oleh mahasiswa pada mata kuliah tertentu. Selanjutnya, ada satu hal yang harus diperhatikan dari learning objectives. Yang pertama, salah satunya itu mengenai content free, di mana learning objective atau tujuan pembelajaran itu seyogianya harus bersifat content free. Maksudnya content free itu apa? Maksudnya dalam menyusun learning objective, jangan hanya mengambil dari topik materi yang ada dalam silabus yang mencakup pokok bahasa dalam satu kali pertemuan aja, karena learning objective sebisa mungkin itu harus bersifat general. Nah, di sini kita kasih contoh learning objective atau tujuan pembelajaran yang berorientasi pada konten. Contohnya nih, yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari hati. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari paru-paru. Lanjut, ada mahasiswa mampu menggambarkan fungsi-fungsi hati, dan mahasiswa mampu menggambarkan fungsi paru-paru. Nah, keempat LO ini itu dapat diformulasikan menjadi 2 LO yang sebetulnya bisa lebih general kayak gitu. Misalnya, mahasiswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari sebuah struktur yang diberikan. Kemudian mahasiswa mampu menggambarkan fungsi-fungsi dari struktur yang diberikan, kayak gitu. Jadi nggak terpaku pada cuman bagian hati atau bagian paru-paru, tapi segala sesuatu yang atau struktur yang diberikan itu bisa diidentifikasi dan bisa digambarkan dengan baik. Dari 2 pernyataan yang tadi saya contohkan,
itu menggambarkan dengan jelas tipe kinerja yang harus didemonstrasikan oleh mahasiswa gitu. Namun ia tidak terkait secara langsung pada bagian-bagian tertentu pada 4 contoh yang ada di gambar ini. Keuntungannya dari pernyataan bebas materi atau content free yaitu dapat digunakan untuk beberapa unit pembelajaran, tidak hanya 1 unit pembelajaran saja, seperti itu. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada teman saya dipersilakan. Baik, terima kasih Syifa atas pemaparan materinya. Izinkan saya melanjutkan materi selanjutnya. Jadi yang selanjutnya itu ada tujuan perencanaan pengajaran. Boleh next slide? Jadi tujuan perencanaan pengajaran itu ada 6. Yang pertama, 1. Mengarahkan aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar dari pengajar karena rencana telah diprogram dengan sistematis. Lalu yang kedua, mengetahui kemajuan belajar siswa karena materi yang akan dipresentasikan telah direncanakan secara terinci. Lalu yang ketiga, menghasilkan proses belajar mengajar secara maksimal karena segala sesuatunya telah dipersiapkan sebelum pelajaran dimulai. Lalu yang keempat, mengetahui dengan segera tingkat keberhasilan PBM melalui kegiatan proses belajar mengajar. Lalu yang kelima, memberikan kegairahan siswa dalam belajar dengan adanya informasi dan relevansi tujuan yang jelas. Lalu yang keenam, memberikan kemudahan siswa dalam penguasaan materi sebab sistematika penyampaiannya telah disiapkan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai macam-macam pendekatan dalam kegiatan pembelajaran. Semakin bertambahnya masa ya teman-teman, maksudnya semakin beratnya tantangan yang harus dihadapi pada masa depan, pada masa ini juga gitu, kayak guru tuh harus memiliki wawasan yang amat sangat luas kayak gitu, enggak terpaku pada sebatas mereka menguasai bahan ajar, tetapi juga guru itu harus bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan anak didiknya, sehingga mereka tahu pendekatan seperti apa sih yang paling tepat untuk dilakukan. Nah, di sini ada secara garis besar gitu loh jenis-jenis pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama ini ada pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual ini di mana guru itu akan memberikan gambaran tentang materi pelajarannya dengan mencontohkan kejadian di dunia nyata. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendorong siswa agar siswa ini bisa menemukan suatu hubungan antara materi yang dipelajarinya dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan seperti ini itu memerlukan daya pikir yang kritis dari siswanya sehingga secara tidak langsung dapat membantu mereka menemukan potensi diri mereka. Pendekatan kontekstual ini menjadi penting teman-teman untuk tahu gimana peserta didik itu tahu apa sih kenapa gitu aku harus mempelajari materi ini, apa hubungannya dengan kehidupan aku kayak gitu, apa relevansinya. Nah, itu yang akan dijawab apabila guru melakukan pendekatan kontekstual. Kemudian ada pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktif atau pendekatan konstruktivisme di mana guru ini tidak mengajarkan kepada siswanya bagaimana cara untuk menyelesaikan soal atau menemukan jawaban yang benar atau yang salah. Di sini, guru hanya bertugas untuk mendorong siswa agar mau berpikir kritis sehingga dapat menemukan atau menentukan mana opsi jawaban yang benar menurut hasil pemikiran mereka. Di sini kita udah lihat bahwa kata-katanya adalah konstruktif. Kata konstruktif ini menggambarkan bagaimana siswa itu mencari informasi-informasi yang luas selain dari gurunya sendiri. Nah, nanti informasi-informasi itu dijadikan satu, kemudian dia konstruksikan, dia ambil yang menurut mereka penting dan itu menjadikan jawaban yang hasil pemikiran mereka sendiri gitu. Hasil pemikiran sendiri bahwa oh ini ternyata jawaban yang benar kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada pendekatan pemecahan masalah.
pendekatan dalam pembelajaran selanjutnya ini yaitu problem solving, di mana dalam pendekatan ini guru itu menekankan pada siswanya untuk mempergunakan seluruh pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan suatu permasalahan. Biasanya dalam pendekatan ini tuh siswa harus bisa menggunakan logikanya untuk menemukan sebab akibat dari suatu masalah. Kalau misalnya dia udah tahu, oh sebabnya kayak gini, kemudian akibatnya kayak gini, nah itu sama dia nanti bisa dianalisis gitu loh. Hasil analisisnya nanti bisa dijadikan hipotesa, sehingga pada akhirnya bisa mendapatkan suatu kesimpulan. Yang mana kesimpulan ini nantinya bisa digunakan untuk dirinya memecahkan suatu masalah, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada pendekatan induktif. Melalui pendekatan induktif ini, siswa diajak untuk melakukan pengamatan lebih dulu, lalu menemukan hal-hal khusus, yang mana hal-hal khusus ini nantinya bisa diambil kesimpulan dari semua fakta yang ditemukan. Semakin banyak fakta konkret yang dapat ditemukan, maka akan semakin bagus juga kesimpulan yang diperoleh. Kemudian ada pendekatan deduktif. Dari pendekatan deduktif ini adalah pendekatan yang mana siswa itu mengumpulkan hal-hal yang sifatnya umum terlebih dahulu, kemudian disimpulkan menjadi suatu kesimpulan yang lebih khusus. Di sini, guru akan menjelaskan konsep dasar, kemudian menjelaskan teori-teorinya juga, dan istilah-istilah di bagian awal kegiatan pembelajaran, lalu dilengkapi dengan bagaimana contoh penerapannya. Sebenarnya apa sih bedanya pendekatan induktif sama pendekatan deduktif? Pendekatan induktif itu di mana biasanya metodenya gini, kita cari pengalaman-pengalaman hidup kita dan yang kita maksud hal-hal khusus kayak gitu, kemudian kita sampaikan ke guru kita. Nah, nanti guru kita itu membimbing kita untuk tahu, oh ternyata di balik kejadian-kejadian nyata yang kita temukan sehari-hari, pengalaman-pengalaman yang kita temukan sehari-hari, itu ada satu teori mengatur itu, atau ada satu teori yang ternyata sudah menjelaskan tentang hal itu, dan itu bisa kita tarik kesimpulannya lagi secara umum, oh ternyata kejadian yang saya alami seperti ini, dan ada teorinya seperti ini, kayak gitu. Beda sama pendekatan deduktif, di mana pendekatan deduktif itu dimulai dari teorinya, bukan dari pengalamannya. Dari teori biasanya kita ngelihat guru-guru itu menjelasin dulu teorinya tuh seperti ini, konsepnya kayak gini. Nah, nanti dari teori yang kita dapetin itu kita cari kehidupan nyatanya tuh seperti apa, studi case-nya seperti apa, kayak gitu. Lanjut ada pendekatan open-ended. Dalam pendekatan open-ended, konsep ini mengutamakan bagaimana proses untuk menemukan jawaban suatu persoalan, bukan tentang benar atau tidaknya jawaban tersebut. Biasanya pertanyaan yang diberikan ini sifatnya terbuka, sehingga nggak ada jawaban yang benar atau salah secara mutlak. Dengan pendekatan ini diharapkan siswa dapat berpikir aktif dalam menyampaikan pendapatnya gitu, dan menemukan jawaban. Karena seringkali teman-teman yang namanya di dalam kelas, ketika ada satu siswa yang menyatakan pendapatnya, itu biasanya langsung dinilai, enggak, jawaban kamu salah, atau jawaban yang benar itu kayak gini. Padahal dalam proses pembelajaran ada hal-hal di mana suatu pertanyaan atau suatu hal itu tidak bisa dinilai mana benar dan mana yang salah, karena sesungguhnya suatu kehidupan gitu kayak gitu. Pendekatan dalam pembelajaran itu nggak ada jawaban yang secara mutlak benar atau secara mutlak salah kayak gitu. Dan terakhir maksudnya selanjutnya ada pendekatan saintifik. Di dalam pendekatan saintifik ini konsep pendekatannya adalah mengacu pada kurikulum pembelajaran yang berlaku di sekolah. Tentunya setiap sekolah ada kurikulum tersendiri gitu, walaupun ada kurikulum negara gitu yang mengaturnya, tapi biasanya secara penerapan itu ada lagi lebih dalamnya. Nah, pendekatan saintifik yang disebutkan dalam kurikulum 2013 itu menggunakan 5 langkah, yaitu yang pertama ada mengamati, bertanya, mengumpulkan data, melakukan asosiasi, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikannya. Kemudian ada yang terakhir, pendekatan proses. Di mana pendekatan proses ini guru memberikan kebebasan kepada siswanya untuk mengamati penemuan ataupun penyusunan konsep tertentu. Siswa akan melakukan percobaan atau ilustrasi, kemudian menyusunnya menjadi sebuah hipotesa. Yang di sini ditekankan bahwa dalam pendekatan proses itu bukan menekankan pada hasilnya, tetapi pada proses di mana siswa melakukan percobaannya, kemudian berproses melakukan sebuah pengilustrasian, kemudian proses siswa menyusun hipotesanya kayak gitu-gitu. Nah, proses itu yang lebih ditekankan. Nah, setelah kita tahu dari pendekatan-pendekatan ini, sebetulnya dengan menggunakan pendekatan ini
dalam pembelajaran gitu. Kalau misalnya kita menerapkannya dengan tepat, itu diharapkan siswa dapat menemukan dan melatih potensi yang dimilikinya secara optimal, teman-teman. Tujuannya agar mereka atau siswa itu bisa meraih prestasi terbaiknya tanpa campur tangan dari guru. Maksudnya tanpa terlalu dikekang gitu loh oleh satu guru, karena pada akhirnya guru hanyalah sebagai penghubung pengetahuan dari luar, dan seharusnya pengetahuan itu didapat dari diri kita sendiri. Secara merdeka kita tahu apa yang harusnya kita tahu dan ilmu-ilmu seperti apa yang harus kita dapatkan, seperti itu. Baik, selanjutnya ada indikator sebagai tujuan pengajaran dalam pengembangan kurikulum. Materi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai indikator sebagai tujuan pengajaran dalam pengembangan kurikulum. Oke, next. Jadi sebelumnya nih, menurut pendapat Permendiknas nomor 41 dalam jurnal milik Tri Hapsari Utami tentang standar proses untuk satuan pendidikan, terdapat kualifikasi kemampuan minimal peserta didik, yang dimana peserta didik dapat menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dapat dicapai pada setiap kelas dan semester pada suatu mata pelajaran. Nah, kompetensi dasar ini merupakan sejumlah kemampuan minimum yang harus dikuasai peserta didik yang akan digunakan sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Indikator kompetensi sendiri terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang akan menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran sendiri sudah menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan atau ingin dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Jadi, berdasarkan apa yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator dan tujuan merupakan dua hal yang sama, yang dimana keduanya memiliki fungsi sebagai dasar dan pedoman. Tujuannya itu untuk melihat sejauh mana nih para murid menguasai pembelajaran. Oke, next. Oke, selanjutnya, adapun susunan indikator serta tujuan pembelajaran terdapat pada sebuah perencanaan belajar, yang mana biasanya akan disampaikan pada awal pertemuan. Jadi, susunan perencanaan pembelajaran tersebut biasa yang kita ketahui sebagai RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang dimana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa RPP ini mengandung rencana belajar yang terdiri atas indikator dan tujuan pembelajaran selama 1 semester ke depan. Nah, adapun contoh dari penyusunan RPP yang harus kalian ketahui. Oke, next slide. Oke, contoh dari penyusunan RPP yang harus kalian ketahui nih sebelum nanti kita membuat RPP itu sendiri. Yang pertama harus ada kompetensi dasar, yaitu menentukan komposisi dari dua fungsi. Yang kedua adanya indikator pencapaian. Indikator pencapaian ini terdiri dari dua hal. Yang pertama menentukan aturan fungsi komposisi dari dua fungsi. Yang kedua menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep fungsi komposisi. Dan yang ketiga, saat menyusun RPP itu harus ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini terdiri dari 4 hal nih yang harus kita tahu. Yang pertama ada menemukan syarat terjadinya fungsi komposisi dari dua fungsi. Yang kedua, menentukan aturan fungsi komposisi dari dua fungsi. Yang ketiga, menemukan sifat-sifat fungsi komposisi. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep fungsi komposisi. Apabila dilihat dari penyusunan RPP tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa indikator dan tujuan pembelajaran saling terhubung. Maksudnya itu, tujuan pembelajaran merupakan gambaran apa saja yang akan dicapai, yang mana tujuan pembelajaran tersebut terdapat indikator guna mencapai sebuah acuan untuk penilaian. Oke, next slide. Baik, selanjutnya untuk materi perkembangan model pembelajaran akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan.
Baik, untuk selanjutnya adalah perkembangan model pembelajaran. Nah, model pembelajaran sendiri menurut pendapat Kemp pada tahun 1965 dalam jurnal milik Hijriyati, model pembelajaran itu adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, hal ini itu selaras dengan pendapat Dick dan Carey pada tahun 1985 dalam jurnal yang sama, yang juga menyebutkan bahwa model pembelajaran itu adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran itu merupakan suatu desain atau rancangan yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran, sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri anak. Nah, adapun komponen dari model pembelajaran itu terdiri dari konsep, tujuan pembelajaran, materi atau tema, langkah-langkah atau prosedur, metode, alat atau sumber belajar, dan teknik evaluasi. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya itu terdapat jenis-jenis model pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran klasikal, yaitu di mana model pembelajarannya itu dilakukan dalam waktu yang sama, kegiatannya itu dilakukan juga oleh kayak seluruh anak di dalam kelas dalam waktu yang sama. Nah, kelebihan dalam model pembelajaran klasikal ini tuh tentunya karena dilakukan secara bersama-sama akan memudahkan guru untuk menguasai kelas, terus dapat diikuti oleh semua siswa tersebut, dan mudah juga nih untuk mempersiapkan dan melaksanakannya. Tapi kekurangannya karena ini dilakukan secara bersama-sama, jadi siswa tuh terkadang menjadi pasif dan akan cepat bosan. Lalu yang kedua ada model pembelajaran kelompok atau pembelajaran kooperatif. Nah, ini tuh merupakan model pembelajaran di mana strategi pembelajarannya ini melibatkan partisipasi siswa dalam suatu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Nah, kelebihan dari pembelajaran ini tuh kan karena dibuat dalam kelompok, maka para siswa tidak akan terlalu bergantung pada guru, karena hasil dari pembelajarannya kan itu tergantung atas penyelesaian di mana kelompok itu berlangsung kan. Nah, namun kekurangannya terkadang tuh ada siswa yang merasa kalau dirinya ini memiliki kelebihan dan merasa terhambat gitu loh sama siswa yang dirasa memiliki kemampuannya kurang. Nah, karena itu terkadang kelompoknya itu akan menjadi kerjasamanya tuh jadi kurang. Nah, yang ketiga ada model pembelajaran berdasarkan area atau minat, yang mana seperti namanya, model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Nah, kelebihannya ya karena ini berdasarkan minat, maka ini akan membebaskan para peserta didik untuk memilih apa yang menjadi minatnya tanpa adanya tekanan yang berarti. Namun kelemahannya karena ini berdasarkan minat, jadi kayak banyak peserta didik yang ya udah cuma mengerjakan sesuatu yang menurut minatnya aja. Jadi kayak lebih sulit untuk membuat peserta didik untuk suka sama sesuatu yang bukan minatnya. Model pembelajaran sendiri ini tuh cukup penting ya, karena ini berguna untuk keberlangsungan proses belajar, di mana apabila kita menggunakan model pembelajaran yang sekiranya tepat kepada anak murid, maka akan dapat dipastikan bahwa proses pembelajaran akan berlangsung secara menyenangkan. Oleh karena itu, pada saat ini para guru sudah didorong untuk membuat atau mengembangkan model pembelajaran yang baru, yang sekiranya akan membantu murid tertarik dan termotivasi untuk melakukan pembelajaran. Di mana seperti video yang kemarin waktu pertemuan kemarin ditayangkan, para guru itu membuat kayak kode barcode, nanti di mana siswa-siswanya nanti akan di-scan barcode-nya dan akan kayak ada puisi, soal dan segala macamnya. Yang mana tentunya itu membuat para siswa menjadi kayak tertarik nih untuk belajar. Oke, boleh di next. Boleh di next. Oke, selanjutnya adalah teknik pengkajian bahan pengajaran.
Nah, dalam perencanaan pengajaran yang efektif ini membutuhkan pengkajian atau analisis yang cermat dan dilaksanakan dalam langkah-langkah kerja dengan pola atau format dan ukuran atau standar tertentu. Oleh karena itu, disajikanlah suatu sintesis tentang teknik dan prosedur yang digunakan untuk melakukan pengkajian. Oke, boleh di next. Oleh sebab itu, terdapat tingkat teknik pengkajian yang dapat dikembangkan seperti yang telah dipaparkan di PowerPoint. Yaitu yang pertama ada pengkajian dan mata ajaran, yang kedua ada pengkajian tugas dengan topik, yang ketiga ada pengkajian tujuan-tujuan secara terperinci berdasarkan pengkajian sebelumnya, pada gilirannya yang mendasari perumusan perangkat taktik pengajaran, lalu yang terakhir terdapat pengkajian tujuan-tujuan menjadi komponen-komponen tingkah laku. Oke, boleh di next. Selanjutnya terdapat pengkajian tugas, di mana tugas sendiri ini merupakan suatu alat yang berguna untuk menjabarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, tugas ini juga berfungsi untuk membantu menspesifikasi sistem pengajaran secara tepat dan operasional. Nah, ini merupakan awal yang perlu dilakukan oleh seorang perancang, yaitu merancang body of knowledge, di mana dari materi yang akan disampaikan, itu materi akan terarah ke pencapaian tujuan-tujuan yang ingin dicapai secara terperinci. Lalu terdapat dua macam tugas-tugas, yaitu yang pertama ada tugas tindakan, di mana tugas tindakan ini dapat diamati dan melibatkan interaksi antara seseorang dengan orang lain atau dengan suatu objek. Nah, konsep suatu tugas tindakan itu mencakup suatu interaksi antara seseorang dengan orang lain atau suatu objek yang dapat mengalami perubahan dan dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan. Nah, misalnya ada tugas-tugas tindakan yang begitu kompleks atau terlalu rumit. Nah, tugas-tugas yang begitu rumit ini akan diperinci lagi sebagai tugas-tugas yang lebih sederhana. Misalnya kayak tugas untuk memperbaiki mesin mobil. Nah, ini kan terlalu kompleks ya, makanya tugasnya ini akan lebih disederhanakan lagi, jadi kayak tugas memasang metalnya saja atau membenarkan mesin-mesin yang sekiranya lebih sederhana cara penyelesaiannya. Lalu yang kedua terdapat tugas kognitif. Nah, tugas kognitif ini merupakan tugas yang tidak bersifat fisik. Misalnya kayak membuat keputusan, membedakan masalah, terus memecahkan masalah dan lain-lainnya. Nah, contohnya itu kayak siswa nantinya akan diberikan kayak suatu permasalahan nih. Nah, nanti pas diberikan suatu permasalahannya, nanti siswa itu akan berpikir nih gimana sih cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam soal tersebut. Bisa dengan diskusi bersama kelompok atau bisa bertanya kepada kitanya juga sebagai pengajar. Oke, boleh di next. Selanjutnya terdapat persiapan perencanaan pengajaran. Oke, boleh di next. Nah, para perancang pengajaran ini tuh sering sekali berhadapan dengan masalah dari mana sih ini kita harus memulai. Apakah dari aspek perilaku atau performance atau dari keterangan atau informasi. Nah, jika berangkat dari pendekatan perilaku, maka perancang harus lebih dulu menentukan hal-hal yang dapat dikerjakan oleh siswa dan hal-hal yang seharusnya mereka kerjakan. Namun apabila berangkatnya dari pendekatan keterangan, maka perancang ini perlu menentukan pengetahuan atau informasi apa yang ingin disampaikan. Nah, kedua pendekatan ini tuh berbeda karena pendekatan perilaku ini berkenaan dengan masalah output, sedangkan pendekatan yang keterangan itu berkenaan dengan input. Nah, pengetahuan dan informasi terdapat perbedaan pada tingkat tertentu. Kedua istilah itu sering membingungkan. Nah, informasi dan itu merupakan keterangan yang ada dan berada di luar diri seseorang, sedangkan pengetahuan itu merupakan keterangan yang dimiliki atau tersimpan dalam diri seseorang. Jadi informasi itu didapat dari orang lain, sedangkan pengetahuan itu lebih kayak kitanya tuh udah punya pengetahuannya itu. Lalu, pekerjaan dan mata ajaran kedua jenis pengkajian tersebut berdasarkan struktur yang sama, tapi perancang dapat memilih salah satu jenisnya saja. Nah, kedua jenis pengkajian tersebut berbeda pendekatan, tetapi strukturnya itu sama.
orang perancang pengajaran ini dapat berangkat dari suatu mata ajar, yakni informasi yang hendak dikomunikasikan, atau berangkat dari tugas kerja atau kayak tugas-tugasnya dulu nih yang hendak dilakukan yang disampaikan. Nah, suatu mata ajar adalah sejumlah informasi yang dikelompokkan menjadi topik-topik yang saling berkaitan satu sama lain. Tidak semua topik harus diajarkan, demikian juga tidak semua tugas harus dipelajari karena ada topik-topik dan tugas-tugas yang mungkin kurang relevan dan telah diketahui oleh siswa dan kurang bermakna atau terlalu mudah atau sangat praktis. Nah, hal-hal tersebut cukup dipelajari dalam rangka orientasi atau di lapangan atau on the job. Jadi perlu dirancang sebagai sesuatu yang baru dan diajarkan secara khusus. Pengajian tugas dan topik pengajian tingkat kedua merupakan kelanjutan dari dua pengajian yang telah dijelaskan tadi, dilakukan dengan cara mengubah perhatian sesuai dengan system of interest, jadi kayak minat, terus perhatian lebih ditekankan juga pada tugas atau topik yang perlu diajarkan dan tidak atau belum diketahui dan belum dikuasai oleh siswa. Nah, tujuan utama pengkajian tingkat kedua itu adalah untuk mengetahui struktur topik dan tugas yang bermaksud untuk menetapkan beberapa hal. Yang pertama, apa yang hendak diajarkan? Terus yang kedua, apa yang menjadi ukuran atau kayak kriteria untuk evaluasinya? Lalu yang ketiga, bagaimana urutan-urutannya? Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai kriteria pemilihan materi pelajaran. Next slide. Yang harus kalian ketahui bahwa kriteria pemilihan materi di pelajaran ini terdapat 7 hal. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu kriteria tujuan instruksional. Apa sih kriteria tujuan instruksional ini? Maksudnya adalah suatu materi pelajaran yang terpilih dimaksudkan untuk mencapai tujuan instruksional khusus atau tujuan-tujuan tingkah laku. Karena itu, materi tersebut supaya sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. Yang kedua, materi pelajaran supaya terjabar. Maksudnya, perincian materi pelajaran berdasarkan pada tuntutan di mana setiap TIK telah dirumuskan secara spesifik, dapat diamati dan terukur. Ini berarti terdapat keterkaitan yang erat antara spesifikasi tujuan dan spesifikasi materi pelajaran. Yang ketiga, kriteria pemilihan materi pelajaran ini harus relevan dengan kebutuhan siswa. Maksudnya, kebutuhan siswa yang pokok adalah bahwa mereka ingin berkembang berdasarkan potensi yang dimilikinya. Karena setiap materi pelajaran tentunya hendaknya sesuai dengan usaha untuk mengembangkan pribadi siswa secara bulat dan utuh. Beberapa aspek diantaranya adalah pengetahuan sikap, nilai, dan keterampilan. Yang keempat, kesesuaian dengan kondisi masyarakat. Siswa dipersiapkan untuk menjadi warga masyarakat yang berguna dan mampu hidup mandiri. Nah, dalam hal ini, pelajaran yang dipilih hendaknya turut membantu mereka memberikan pengalaman edukatif yang bermakna bagi perkembangan mereka menjadi manusia yang mudah menyesuaikan diri. Yang kelima, materi pelajaran mengandung segi-segi etik. Nah, segi-segi etik ini apa sih? Maksudnya, materi pelajaran yang akan dipilih hendaknya mempertimbangkan segi perkembangan moral siswa yang akan mendatang, pengalaman dan keterampilan yang akan mereka peroleh dari materi pelajaran yang telah mereka terima diarahkan gunanya untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia yang etik sesuai dengan sistem nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sebelum yang ke-7, ada pun yang ke-6, yaitu materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematik dan juga logis. Artinya bahwa di setiap materi pelajaran disusun secara bulat dan menyeluruh, terbatas ruang lingkupnya dan terpusat pada satu topik masalah tertentu. Nah, materi disusun secara berurutan dengan mempertimbangkan faktor perkembangan psikologi siswa. Dengan cara ini diharapkan isi materi tersebut akan lebih mudah diserap oleh siswa dan dapat segera dilihat keberhasilannya. Oke, yang terakhir, materi pelajaran bersumber dari buku, sumber yang baku, pribadi guru yang ahli, dan juga dari masyarakat. Nah, ketiga faktor ini perlu diperhatikan dalam memilih mata pelajaran. Buku sumber yang baku umumnya disusun oleh para ahli dalam bidangnya dan juga disusun berdasarkan GBPP yang berlaku.
Kedati pun belum tentu lengkap sebagaimana yang diharapkan, guru yang ahli penting oleh sebab sumber utama memang adalah guru itu sendiri. Guru dapat menyimak semua hal yang dianggapnya perlu untuk disajikan kepada para siswa berdasarkan ukuran pribadinya. Masyarakat juga merupakan sumber yang luas paling besar. Oke, next. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan. Terima kasih juga kepada teman-teman kelas saya yang sudah memperhatikan dan sudah menyimak dengan baik materi yang telah disampaikan. Terima kasih kepada Bu Susan atas kesempatan presentasi yang telah diberikan kepada kami. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.